Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pembelajaran fisika. Ini adalah pembelajaran fisika yang kedua. Untuk materi hari ini, kita akan masuk ke materi tentang rangkaian listrik DC. Sebetulnya materi ini pernah kalian dapatkan waktu SMP. Dulu ada rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel. Tapi untuk kelas 12 SMA ini akan kita ulangi kembali. Konsep yang pertama, ini adalah waktu kamu belajar minggu lalu, kalian sudah belajar tentang yang namanya hukum Ohm. I itu sama dengan V dibagi dengan R. Di mana V itu adalah tegangan punya satuan volt. Kemudian R ini adalah hambatan, mempunyai satuan Ohm. Atau kamu boleh pakai lambang gini deh. Nih, Ohm. Kemudian I, arus, itu adalah satuannya ampere. Konsep hukum Ohm ini akan dipakai terus dalam pembelajaran fisika, terutama materi listrik. Nanti untuk fisika lanjut seperti listrik bolak-balik, konsep ini juga tetap dipakai bahwa arus itu adalah hasil bagi dari tegangan dengan hambatan. Yuk, sekarang kita akan mulai ke konsep seri dan paralel. Saya garis dulu ya. Nah, tadi Pak Bimo udah bilang bahwa ada rangkaian seri, kemudian nanti yang kedua ada rangkaian paralel. Dan biasanya dalam persoalan itu, dalam kasus rangkaian itu dicampur seri dan paralel. Tapi akan kita pelajari dulu, akan saya ulang satu persatu dulu. Seri itu apa, paralel itu apa. Yang dirangkai seri itu sebetulnya apanya toh? Hambatannya yang dirangkai seri. Hambatan itu dalam kehidupan sehari-hari bisa merupakan alat listrik seperti lampu, TV, radio, itu merupakan hambatan. Misalkan lampu disusun seri atau paralel, itu merupakan hambatan sebetulnya. Nah, gambar pertama kalau susunan seri, biasanya nanti hambatan ini disusun berjejer seperti ini. Ya toh? Ini ada hambatan 1 R1, hambatan 2 R2 gitu. Ini hambatan 3 R3. Kalau dia dihubungkan dengan sebuah baterai, sumber tegangan, ini kutub positif, di sini kutub negatif, ini V-nya ya. Maka akan muncul arus listrik. Nih, dia muncul dari kutub positif, berputar ke kanan, ini arus listriknya. Konsep yang pertama, kalau susunan seri, hambatan total itu nanti dapat kalian hitung dengan cara menjumlahkan semua hambatan yang ada. Nih. Kemudian yang kedua, arus listrik yang melalui hambatan 1, I1, melalui hambatan 2, I2, melalui hambatan 3, I3, ini besarnya sama. Sama dengan arus yang masuk pada awalnya. Yang ketiga, ketika saya mau mencari tegangan kita kembali ke hukum Ohm lagi. Nah, ke sana. V itu sama dengan I dikalikan dengan R. Maka ketika saya mau mencari tegangan pada hambatan 1, V1 sama dengan I1 kali R1. Berlanjut, berarti kalau saya mau mencari V2, tinggal I2 kalikan dengan R2. V3 itu sama dengan I3 kalikan R3. Itu. Karena I1, I2, I3 itu sama pada rangkaian seri, maka ketika saya membuat perbandingannya, V1 banding V2 banding V3, itu nanti akan sama dengan R1 dibandingkan dengan R2 banding dengan R3. Konsep yang terakhir dari rangkaian seri, tegangan 1 kalau saya jumlahkan dengan tegangan 2 dan saya jumlahkan dengan tegangan pada hambatan 3, itu nanti hasilnya akan sama dengan tegangan totalnya V. Itu adalah konsep rangkaian seri. Sekarang kita ke konsep rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu nanti hambatannya dia disusun bertumpuk seperti ini. Saya pakai 3 hambatan lagi ya. R1, R2, R3. Saya namakan ini R1, ini R2, ini R3. Kalau dia dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan P, maka nanti ini kutub positif, ini kutub negatif. Saya namakan V ya. Maka akan ada arus listrik yang keluar di sini I. Berputar ke kanan, ini I. Kalian lihat, ini masuk ke percabangan, maka nanti masing-masing hambatan akan mempunyai arus sendiri. Ini saya namakan I1,
Yang di sini saya namakan I2, yang di sini saya namakan I3. Konsep yang pertama, hambatan totalnya. Hambatan total dicari dengan cara diseper. Seper R total sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah dengan seper R3, dan seterusnya kalau masih ada hambatan yang lain. Yang kedua, nah ini yang berbeda. Kalau pada rangkaian seri yang sama adalah arus, maka pada rangkaian paralel yang sama adalah tegangan. Artinya tegangan pada hambatan 1, tegangan pada hambatan 2, dan tegangan pada hambatan 3, V3 itu nilainya sama dengan tegangan utama. Kemudian ketika saya mau mencari arus listrik pada masing-masing hambatan I, kembali lagi kalian ke hukum Ohm. I itu sama dengan tegangan V dibagi dengan hambatan R. Maka ketika saya mau mencari I1 ya tinggal I1 per R1. Ketika saya mau mencari I2 itu nanti tinggal V2 per R2. Kemudian ketika mau mencari I3, V3 per R3. Perbandingannya V1, V, salah, bentar saya hapus dulu, bukan V, tapi perbandingan arus maksud saya. I1 bandingan dengan I2 bandingan dengan I3. Kamu lihat V1, V2, V3 sama besarnya, maka perbandingannya nanti akan jadi seper R1 dibandingkan dengan seper hambatan yang kedua bandingkan lagi dengan seper hambatan yang ketiga. Kemudian konsep yang terakhir, arus totalnya kalau saya jumlahkan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3 itu nanti akan sama dengan arus I total yang masuk sebelum percabangan hambatan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, demikian teori tentang rangkaian seri dan paralel. Video ini kalau kalian belum jelas bisa kalian ulang-ulang kembali, atau kalau masih belum jelas kalian bisa tanyakan ke classroom kalian masing-masing. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan ke video tentang contoh soal, pembahasan contoh soal. Nanti akan kita terapkan konsep seri dan paralel ini pada soal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.